Siang pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, di pagi hari ini ya kita kembali dengan belajar di RRI, dan kali ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat juga pendengar, Kubarjaji ya, sekaligus juga streaming siaran pendidikan Kubarjaji channel ya untuk edisi Senin 15 Maret 2021, dan materi pada hari ini adalah seputar ya, sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya ya, pelajaran IPA untuk kelas 6 SD. Kita sudah bersama pemateri, ada Bapak Samuel SPD dari SD Negeri 003 Barong Tongko. Kemudian nanti akan dipandu oleh moderator, ada Bapak Aji Dinur SPDI SD Negeri 003 Barong Tongko. Kita coba menyapa dulu nih Pak Aji. Halo, selamat pagi Pak Aji. Ya, selamat pagi Bu. Ya, baik. Sudah siap dengan untuk penyampaian materi hari ini ya Pak ya? Insya Allah Bu. Baik, silakan Bapak untuk selanjutnya dipandu untuk berjanji sekaligus belajar di RRI hari ini. Baik, terima kasih kepada RRI Sendawar yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak Haji Dinur SPDI selaku moderator pada pembelajaran ini, dan yang bertindak sebagai pemateri adalah Bapak Samuel SPD. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Terbuka pada tahun 2014, jurusan PGSD. Beliau akan menyampaikan materi IPA tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Nah, diharapkan kalian menyimak dengan seksama ya pembelajaran pada hari ini, pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel SPD. Sebelum kita masuk ke kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi sebelum kita memulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kegiatan ini diprakarsai oleh Pendidikan Kabupaten Kutai Barat yang bekerja sama dengan MMKKS Kutai Barat dan seluruh SD swasta dan negeri Kabupaten Kutai Barat. Dan juga kegiatan ini, pembelajaran ini bisa disaksikan di YouTube di channel Kubarjaji dan bisa didengarkan langsung melalui RRI Sendawar di frekuensi 103.3 FM. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak akan menjelaskan tata tertibnya dulu ya. Yang pertama, pastikan mic kalian dalam keadaan off ya, agar saat pembelajaran nanti tidak terganggu. Yang kedua, nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi kalian yang mau bertanya, bisa menuliskan pertanyaan kalian lewat kolom komentar, atau bisa bertanya secara langsung kepada Pak Samuel dengan mengangkat tangannya ya. Baik, langsung saja kita langsung ke materinya. Bapak silahkan kepada Pak Samuel SPD untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Samuel. Baik, terima kasih Pak Aji. Pak Guru mau memastikan dulu suaranya Pak Guru apakah bisa terdengar dengan jelas? Terdengar Terdengar, Pak. ya? Oke, terima kasih. Kurang keras aja Pak. Oh ya, siap. Oke, kita akan belajar salah satu bagian dari materi kalian di semester 2 ini. Pak Guru akan tampilkan presentasinya supaya kalian bisa melihat dengan lebih detail gitu ya. Nanti silakan dicatat apa-apa yang menurut kalian penting
Kemudian nanti kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusi bersama-sama, ya. Pak Guru di sini hanya akan membawakan salah satu saja, ya, salah satu saja. Jadi tidak semua materi kita pelajari. Oke, kita langsung mulai saja ya. Pak Guru mau memastikan dulu, apakah yang ada di layarnya Pak Guru ini bisa terlihat oleh kalian? Terlihat, Pak. Terlihat, ya? Pak. Oke. Terlihat, Pak. Mikrofonnya untuk sekarang ini boleh dihidupkan dulu karena Pak Guru akan mengajak kalian untuk bertanya jawab ringan saja ya. Ini yang Pak Guru tampilkan ini adalah tentang suasana yang ada di langit kita. Pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat suasana langit yang seperti ini? Pernah. Entah kalian sengaja atau sedang iseng, pasti kalian pernah melihat langit seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada yang seperti ini pernah kalian amati secara langsung atau tidak? Tidak. Tidak. Karena ini pemandangannya dari luar angkasa gitu. Nah, kali ini Pak Guru akan mengajak kalian, kita akan bersama-sama belajar tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Materi yang Pak Guru bawakan ini adalah materi untuk kalian kelas 6 di semester 2 ya. Tapi sebelumnya kalian pasti cuma tahu namanya Pak Guru ya. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal katanya tidak sayang. Jadi Pak Guru kepingin kalian menyayangi Pak Guru. Makanya Pak Guru memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Pak Guru bernama Pak Samuel. Bisa dipanggil dengan Pak Sam saja supaya lebih santai ya. Hari ini sekarang ini Pak Guru bertugas di SDN 03 Barong Tongko. Jadi kalau yang di wilayah Barong Tongko kita bertetanggaan ya. Kemudian yang berikutnya nomor HP dan WA ada di situ. Jadi nanti kalau seandainya di bagian akhir pembelajaran kita dan kalian masih menemukan satu permasalahan atau ingin bertanya, boleh bertanya ke nomor Pak Guru atau lewat email atau mengunjungi Instagramnya Pak Guru juga boleh ya. Jadi tidak terlalu terbatas selama 1 jam ini begitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Aji ada beberapa persyaratan atau peraturan yang akan kita sepakati ya. Selama pembelajaran kali ini Pak Guru minta kalian menghidupkan videonya jika sinyal kalian memenuhi ya. Jika sinyalnya cukup, boleh menghidupkan videonya. Tapi kalau tidak terlalu masalah, begitu ya. Tapi untuk audio, untuk mikrofonnya, Pak Guru berharap bisa di-mute atau dimatikan atau dinonaktifkan. Tujuannya apa? Supaya apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian terima dengan jelas. Itu tujuannya ya. Kemudian, nah ini kalau seandainya kalian ingin bertanya, boleh lambaikan tangan secara virtual. Pak Guru tadi sudah lihat ada yang sudah angkat tangan, begitu ya, boleh. Nanti Pak Aji akan mengarahkan siapa duluan yang bertanya. Atau kalian tidak terlalu berani bertanya secara langsung, boleh bertanya dengan manfaatkan chatting atau kolom komentar yang ada di bawah. Ya. Nah, di bagian akhir, kalau nanti masih ada yang kurang jelas, sementara waktunya kita terbatas, boleh kok seperti yang tadi Pak Guru sampaikan di awal. Kalau mau menghubungi Pak Guru lewat telepon, lewat WA, boleh. Itu. Pak, suaranya kurang jelas. Oh ya? Oke. Apakah sekarang suaranya Pak Guru bisa terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Aku murid, Pak. Oke. Untuk sekarang kita akan memulai pembelajarannya. Jadi kita masuk ke peraturan yang kedua ya. Audionya silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu. Kita akan mulai pembelajarannya kali ini. Pak Guru hitung sampai 3 ya. Untuk audionya silahkan dinonaktifkan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya ada 3 hal yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama nanti di akhir pembelajaran Pak Guru berharap kalian bisa menyebutkan tentang pengertian sistem tata surya. Pengertiannya apa sih tentang tata surya itu, begitu. Kemudian yang kedua, kalian diminta untuk menjelaskan susunan sistem tata surya. Nah, di dalam sistem tata surya itu nanti isinya apa-apa saja. Susunannya terdiri dari apa saja, itu nanti tujuannya. Dan di bagian yang ketiga, kalian nanti diminta untuk menjelaskan karakteristik anggota tata surya.
Karakteristik itu bisa diterjemahkan dalam bahasa sederhananya itu adalah ciri khusus begitu, atau sesuatu yang unik dari anggota tata surya itu apa. Nah, itu nanti kita menyebutnya dengan karakteristik ya. Kemudian materinya ada 3, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan. Berarti yang pertama kita akan belajar tentang pengertian sistem tata surya. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang susunan tata surya itu seperti apa. Kemudian di bagian yang ketiga kita akan belajar tentang karakteristik anggota tata surya. Nah, seperti itu yang akan kita pelajari. Nah, kita mulai dengan part yang pertama atau di bagian yang pertama. Kita belajar tentang pengertian sistem tata surya. Namanya sistem itu berarti tidak hanya terdiri dari satu item saja atau satu hal saja. Jadi sistem tata surya itu terdiri dari kumpulan benda langit, ya, kumpulan. Kalau kumpulan itu artinya ada bermacam-macam. Nah, kita akan bahas beberapa anggota tata surya atau kumpulan benda langit itu. Yang pertama kita akan belajar tentang matahari. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang planet-planet. Yang ketiga ada planet kecilnya juga, kemudian satelit, asteroid, komet, meteor, dan ada juga benda-benda asing yang lainnya, benda luar angkasa lainnya. Tapi secara detail kita hanya akan membahas garis besarnya saja. Jadi ada tadi matahari, kemudian ada planet-planet, ya, ada Merkurius, ada Venus, ada bumi, ada Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Pluto itu juga planet, ya. Tapi untuk pengetahuan itu selalu berkembang, selalu bertumbuh, gitu ya. Jadi akan ada perubahan-perubahan begitu. Nah, Pluto untuk sekarang ini berada di luar sistem tata surya kita. Jadi untuk rangkaian planet-planetnya itu hanya ada 8 ya. Selain matahari ada 8 planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau seandainya kalian punya pemahaman yang berbeda, boleh nanti kita akan sharing dalam diskusi ya. Boleh nanti ditulis di kolom komentar atau nanti bisa dihubungi ke nomor Pak Guru. Bisa ya. Kemudian kita akan belajar di bagian yang kedua, yaitu susunan sistem tata surya. Kalau yang bagian pertama tadi kita hanya belajar tentang pengertiannya, pemahamannya. Jadi kalau sistem tata surya itu terdiri dari ada matahari, ada planet-planet, ada asteroid, ada komet, dan seterusnya. Di bagian yang kedua, kita akan belajar tentang susunannya lebih detail, susunan sistem tata surya. Tadi, sistem itu berarti terstruktur ya. Ada yang bagian-bagian benda langit yang menjadi anggotanya. Tadi sudah Pak Guru ulang beberapa kali, benda-benda langit apa saja yang menjadi bagian dari sistem tata surya kita. Nah, untuk diameter tata surya, itu bisa dihitung sekitar ya, karena tidak bisa menghitung secara pasti detailnya seberapa. Sekitar 30 tahun cahaya. Mungkin kita sama-sama bertanya, tahun cahaya itu apa lagi? Ya, karena kita tahunya mungkin sentimeter, meter, kilometer, tapi di sini untuk mengukur diameter sistem tata surya itu ternyata menggunakan satuan tahun cahaya. Nah, kurang lebih sekitar 30 tahun cahaya. Di situ Pak Guru kasih penjelasan tambahan ya. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama setahun. Jadi, tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun, yakni 9,46 triliun kilometer. Nah, ini Pak Guru ulang ini, karena kita menghitung yang luasnya, wow, ya, 9,46 triliun kilometer. Padahal kilometer sendiri, 1 kilometer kalau kita belajar matematika, itu terdiri dari 1000 meter. Haruskah pakai triliun? Tapi ini kilometer, kemudian triliun. Nah, sebegitu luasnya lah sistem tata surya kita. Ya. Tapi untuk diameter sistem tata surya sendiri bukan hanya
1 tahun cahaya, tetapi 30 tahun cahaya. Berarti 9,46 triliun dikali dengan 30 tahun cahaya. Wow, sebegitu luasnya ya sistem tata surya kita. Jadi memang luasnya di luar jangkauan kita sebagai manusia. Dari situlah mengajarkan kita tentang pentingnya kita bersyukur kepada Tuhan kita yang sudah menciptakan sistem tata surya yang sebegitu megahnya. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang bisa menciptakan tata surya sebegitu megahnya? Hanya Tuhan kita saja yang bisa melakukannya. Jadi, kita sebagai manusia wajib bersyukur. Kemudian yang kedua, kita bisa bertugas untuk menjaga bumi kita, yang merupakan salah satu bagian dari anggota sistem tata surya itu. Nah, secara detail kita akan belajar tentang benda-benda langit. Tadi yang pertama ada matahari, kemudian kita berbicara tentang planet-planet, yang ketiga kita berbicara tentang satelit, yang keempat kita belajar tentang asteroid, kemudian kita belajar tentang meteor, komet, dan juga benda-benda angkasa lainnya. 6 hal ini yang akan kita coba pelajari karakteristiknya nanti seperti apa, gitu ya. Mungkin kita tidak bisa menghafal atau mengingat semuanya, tapi ada 1 atau 2 bagian yang kalian bisa catat, silahkan nanti dicatat. Nah, untuk detailnya boleh nanti Pak Guru akan bagikan materinya, kalau kalian berkehendak ya. Jadi, yang pertama, kita akan mengenal karakteristik anggota sistem tata surya. Tadi yang pertama kita mengenal matahari terlebih dahulu, karena matahari ini yang menjadi pusat tata suryanya kita. Ya. Yang pertama, matahari itu kita menyebutnya sebagai pusat tata surya. Mengapa kita menyebutnya sebagai pusat tata surya? Karena matahari ini saja yang sebagai bintang sejati, bisa memancarkan cahayanya sendiri, begitu. Kemudian, anggota tata surya yang terbesar itu ada di matahari. Karena dari keseluruhan anggota tata surya, itu 98% masanya itu ada di matahari. Jadi matahari itulah yang paling besar di antara anggota-anggota sistem tata surya yang lain. Ya. Ini, matahari itu terbentuknya kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu. Berbentuk gumpalan gas yang berpijar, yang terdiri dari gas, terutama gas hidrogen. Nah, sekarang kita mulai berpikir, sekarang tahunnya 2021, bagaimana mungkin matahari kok ada di 4,6 miliar tahun yang lalu? Sekali lagi, matahari, sistem tata surya, itu ada jauh sebelum manusia itu ada. Makanya mataharinya itu terbentuknya kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu. Ya, bentuknya itu gas. Kemudian, para ahli astronomi itu mengatakan bahwa bahan pembentuk matahari ini berasal dari ledakan bintang generasi pertama. Jadi ada bintang yang sangat besar, itu yang menjadi pusat atau cikal bakal terbentuknya matahari. Jadi dari bintang yang pertama itu yang meledak, kemudian menjadi matahari itu, yang seperti yang sekarang ini yang selalu kita lihat setiap kali pada siang hari. Ya. Kemudian, diameter matahari ini kira-kira 1.392.500 km. Kalau dibandingkan dengan ukuran bumi, itu kira-kira 109 lebih besar. Atau jika dibandingkan dengan planet Jupiter, itu lebih kurang 10 kali lebih besar. Jadi matahari itu memang yang paling besar di antara anggota sistem tata surya yang lain. Ya. Kemudian kita belajar tentang bagian-bagian matahari secara singkat ya. Ada 4 bagian matahari ini. Yang pertama yang paling luar itu kita menyebutnya dengan korona. Tapi bukan corona yang sekarang ini sedang terjadi di Indonesia dan di negara-negara lain ya, itu berbeda. Corona ini disebut dengan lapisan yang mengelilingi matahari, jadi bagian paling luar.
Bentuknya itu lingkaran putih. Kemudian lapisan ini dapat dilihat dengan mata telanjang dari bumi, dari tempat kita pada saat ada gerhana matahari total. Jadi kalau misalnya pas terjadi gerhana matahari total, bagian tengahnya matahari itu tertutup gelap sama sekali, di sekelilingnya itu ada yang cahaya warna putih mengelilingi. Nah, itulah yang kita menyebutnya dengan istilah corona. Kemudian suhu corona itu diperkirakan 1 juta derajat Celcius. Nah, sebegitu panasnya ya. Kalau kalian sedang memasak air atau merebus air di rumah, mendidihnya air yang kalian masak itu mungkin tidak lebih dari 100 derajat Celcius pada saat air mendidih. Nah, suhu corona ini perkiraannya itu sekitar 1 juta derajat Celcius. Berarti berlipat-lipat kali panasnya. Begitu ya. Kemudian di bagian yang kedua, yang lebih dalam sedikit dari corona, itu disebutnya dengan kromosfer. Kromosfer ini lapisan gas yang menyelimuti matahari. Disebut juga dengan atmosfernya matahari, begitu. Kemudian biasanya itu memancarkan sinar yang berwarna merah atau oranye, yang berasal dari gas hidrogen. Terlihat pada saat gerhana matahari total juga. Nah, lebih di sini suhu paling rendah ya, yang paling rendah kromosfer itu sekitar 4000 derajat Celcius. Jadi memang tidak akan pernah bisa kita pegang, tidak akan pernah bisa kita lihat dalam kondisi dekat ya. Bayangkan 4000 derajat Celcius dan itu adalah yang paling rendah suhunya. Berikutnya, di bagian yang lebih dalam lagi, itu kita menyebutnya dengan kromosfer. Kromosfer ini adalah lapisan yang menyelubungi inti matahari. Bentuknya biasanya berupa cakram yang melepaskan sinar matahari sebagai energi. Tebal lapisannya itu bisa mencapai 320 km. Ini tebalnya ya, kedalamannya, sampai dalamnya itu sekitar 320 km. Suhunya sekitar 6000 derajat Celcius, jadi lebih panas lagi dibandingkan sisi yang luarnya tadi, yang kromosfernya. Ya. Nah, yang bagian paling dalam, matahari, inti matahari, ini juga kita menyebutnya lapisan yang paling dalam, bagian paling tengah dari matahari. Nah, yang perlu kita pelajari adalah suhunya. Kita baca. Suhu inti matahari itu bisa mencapai 16 juta derajat Celcius. 16 juta derajat Celcius. Bagaimana kalau seandainya kita bisa mendekati, kemudian bisa colek? Nggak mungkin ya. Kemudian, disitulah tempat berlangsungnya reaksi fusi yang menghasilkan energi bagi matahari. 4 hal ini adalah bagian-bagian dari matahari secara umum. Mungkin ada yang menjelaskan bagian-bagian yang lain secara lebih detail, tapi untuk kali ini Pak Guru akan membahas yang 4 item ini saja untuk bagian-bagian dari mataharinya. Oke, tadi Mohon maaf Pak Sam, ya. Saya potong. Yap. Kita jeda dulu untuk RRI Sendawar Pak Sam. Iya, terima kasih. Saya kembalikan. Silakan RRI Sendawar. Baik, terima kasih Pak Aji. Dan untuk Anda pendengar, sebelum kita berlanjut, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan beberapa spot berikut. Tetaplah bersama kami di 103,3 RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan
dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian, atau bisa jadi transport mulai akan menjadi gratis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih dan masih bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Senawar 103,3 FM. Kita di 28 menit tinggalkan pukul 11. Sudah kembali bersama kami di Belajar di RRI dan kerjasama dengan Kubar Jaji. Kita akan kembalikan bersama moderator untuk hari ini Bapak Aji Dinur. Silakan Pak Aji. Baik, terima kasih kepada RRI Senawar. Ya, Pak Sam, bisa dilanjutkan untuk materinya, Pak. Silakan Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Haji. Saya kembali sharing materinya ya untuk yang tadi. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang satu bagian anggota tata surya, yaitu matahari. Ada beberapa ciri tadi. Ini kembali Pak Guru ulas ya untuk beberapa karakteristiknya dari matahari. Kita lampu cepat juga. Yang pertama, tadi jenis bintangnya kita menyebutnya dengan jenis bintang yellow dwarf. Kemudian umur matahari itu tadi sekitar 4,5 atau 4,6 miliar tahun. Ya, jadi jauh sebelum ada kita manusia. Kemudian masa matahari itu sekitar ini 1,8991 kali 10 pangkat 30 km. Jadi kalau pangkat 30-nya ini kita tulis nolnya, itu sangat panjang sekali. Karena saking besarnya matahari itu, gitu ya. Kemudian kepepatannya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 6. Luas permukaannya ini juga sebegitu besarnya, 6,0877 kali 10 pangkat 12. Radius khatulistiwanya sekitar ini 6,96342 kali 10 pangkat 5 km. Jadi sebegitu besarnya matahari kita. Diameternya sekitar 1,392684 kali 10 pangkat 6 km. Jadi besar sekali. Volume sebegitu. Kemudian suhu pusatnya di bagian intinya tadi lebih dari 15 juta derajat Celcius. 15-16 juta derajat Celcius. Kemudian suhu permukaannya itu lebih dari 5.000 derajat Celcius. Ini baru permukaannya.
paling luar itu 5.000 derajat Celcius lebih. Kemudian di ekuator matahari berputar sekali setiap 25 hari. Kemudian di kutub matahari berputar pada porosnya sekali setiap 35 hari bumi. Jadi matahari juga berputar sendiri pada porosnya, dikelilingi oleh planet dan benda langit lainnya. Ya, sekali lagi, matahari tadi sebagai pusat tata surya. Dia tidak dikelilingi satelit, tetapi banyak planet dan benda-benda langit lainnya yang mengelilingi matahari. Nah, kita masuk di bagian yang kedua, yaitu tentang planet-planetnya. Planet ini adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah bintang, sehingga memiliki gravitasi sendiri. Ada 8 planet yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, dia berkeliling, mengelilingi matahari. Matahari itulah sebagai pusat tata suryanya. Ya. Kemudian, menurut zat pembentuk, jadi asal mulanya planet itu terbagi menjadi 2 jenis planetnya. Yang pertama adalah planet kebumian atau raksasa darat kecil berbatu. Jadi ada yang gas besar, kemudian ada yang kebumian, bentuknya darat, gitu. Yang pertama ini, yang raksasa gas besar itu ada planet Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter. Sedangkan untuk yang planet kebumian atau yang berbentuk daratan, begitu, ada Bumi, Venus, Merkurius, dan Mars. Jadi ada 4 ya. Kemudian, 2 klasifikasi planet utama berdasarkan letak planetnya. Jadi kalau yang pertama tadi berdasarkan zat pembentuknya, ada yang berbentuk gas besar, ada yang berbentuk darat kebumian. Tapi kalau untuk letak planetnya itu dibagi menjadi 2 juga. Ada yang disebut planet dalam, kemudian ada juga yang disebut dengan planet luar. Yang termasuk ke dalam planet dalam itu ada 4 juga. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian yang disebut dengan planet luar itu ada 4. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi ada pembagiannya 4 ya. Kemudian kita masuk ke satu-satu item planetnya. Kita mulai dari planet Merkurius. Ini tidak sama persis seperti yang Pak Guru tampilkan ya untuk benda planetnya, tapi ini yang ada di sekitaran kita yang bisa kita ambil sumbernya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang karakteristik planet-planet. Yang pertama kita mulai dari planet Merkurius. Pak Guru akan baca sepintas, nanti kalian bisa pelajari lebih detail lagi. Warnanya abu-abu. Kemudian merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Diameternya itu terkecil dalam sistem tata surya kita, sekitar 4.900 km itu diameternya. Volumenya 6,083 kali 10 pangkat 10 km kubik. Kemudian masanya itu ada 3,0302 kali 10 pangkat 23. Kemiringan sumbu sebesar 2,11 derajat. Kemudian massa jenis rata-rata itu 5,43 gram per cm kubik. Termasuk dalam salah satu planet kebumian seperti yang tadi ya. Permukaannya itu daratan. Permukaannya penuh dengan kawah dan lembah. Kalau dilihat dari kejauhan kurang lebih seperti ini. Ada yang bentuknya seperti berlubang-berlubang begitu. Kemudian suhu permukaan itu mencapai 430 derajat Celcius yang menghadap ke matahari. Jadi panas ya, panas. Karena yang paling dekat dengan matahari. Sedangkan yang membelakangi matahari suhunya itu sekitar negatif atau minus 180 derajat Celcius. Kalau kalian bisa membuka freezer yang ada di kulkas, itu sudah dingin. Padahal di suhu Merkurius ini ternyata minusnya itu sampai 180 derajat Celcius. Bayangkan seberapa dinginnya. Yang menghadap matahari panasnya sampai 430 derajat Celcius.
yang di belakangnya, yang membelakangi matahari, minusnya sampai 180 derajat Celcius. Sinar matahari sampai ke permukaan planet Merkurius ini sekitar 3,2 menit setelah meninggalkan matahari. Jadi ada jeda waktunya. Kemudian Merkurius tidak memiliki satelit, tidak memiliki atmosfer, atau atmosfernya itu sangat tipis. Gravitasi Merkurius itu juga sekitar sepertiga gravitasi bumi. 20% silikat dan 70% logam. Pertanyaannya untuk kalian, apakah di Merkurius ini kira-kira manusia bisa hidup? Silakan ditulis di kolom chat ya, jawabannya. Merkurius ini yang paling dekat dengan matahari. Yang menghadap matahari suhunya 430 derajat Celcius, yang membelakangi matahari minus 180 derajat Celcius. Apakah manusia bisa hidup di Merkurius? Tulis di kolom chat ya. Nanti Pak Aji akan mencatat jawaban-jawaban kalian. Ya, apakah manusia mungkin tinggal di Merkurius? Ya, silahkan diisi di kolom chattingnya. Kemudian Venus yang kedua, hampir sama dengan Bumi ukurannya, diameternya sekitar 12.092 km. Venus ini merupakan planet terpanas. Arah rotasi Venus dari timur ke barat atau searah dengan jarum jam. Matahari di Venus terbitnya itu dari barat dan terbenam di timur. Terbalik ya, seperti Bumi itu justru dari timur ke barat, tapi untuk di planet Venus itu terbalik ya. Mataharinya itu terbit dari barat, kemudian terbenamnya di sebelah timur gitu. Mayoritas terdiri dari vulkanik. Nah, vulkanik ini hampir sama seperti yang ada di di Gunung Merapi. Nah, isinya seperti itu planet Venus itu. Kemudian di situ planet Venus tidak memiliki satelit. Suhunya mencapai 465 derajat Celcius. Berwarna putih kekuningan. Planet yang paling dekat dengan Bumi. Kemudian jarak yang paling dekat tercatat 38,2 juta kilometer. Termasuk dalam planet kebumian yang tadi ya. Volumenya 9,38 kali 10 pangkat 11 km kubik. Permukaannya kering, ada bebatuan, dan juga terdapat gurun. Panas ya, vulkanik ya. Mayoritasnya vulkanik, jadi seperti Gunung Merapi. Ketebalan atmosfernya itu 92 kali atmosfer Bumi, yang menyebabkan Venus itu jadi planet yang terpanas. Kemudian, mendapat julukan kembaran Bumi, karena memang diameternya hampir sama. Nah, seperti pertanyaan yang pertama tadi untuk planet Merkurius. Terhadap planet Venus ini juga Pak Guru mau mengajukan pertanyaan yang sama untuk kalian. Apakah manusia kira-kira bisa bertahan hidup di planet Venus? Silakan diisikan di kolom chattingnya ya. Yang ketiga, ini kita mengenal Bumi. Disinilah tempat kita hidup ya. Bumi ini warnanya dominan biru karena lebih banyak airnya. Kemudian ada juga sisi putihnya berupa daratan. Kemudian di Bumi inilah satu-satunya planet yang ditemukan ada makhluk hidup. Sampai saat ini ya, pengetahuan sampai saat ini masih mencatat Bumi saja yang terdapat kehidupan manusia atau makhluk hidup. Tapi kita tidak pernah tahu di luar nanti seperti apa. Tapi sampai di saat ini, hanya Bumi saja yang sudah ditemukan bahwa terdapat makhluk hidup. Ada tanaman, ada tumbuhan, kemudian ada hewan, ada manusia. Ya. Kemudian, Bumi ini juga masuk ke dalam planet kebumian, atau planet bagian dalam. Kemudian diameternya 12.742 km, volumenya sekitar 1,08 kali 10 pangkat 12 km kubik. Kemudian mayoritas permukaan Bumi adalah air, makanya tadi diistilahkan dengan planet biru, karena dominan memang berisi air atau lautan. Selain air, Bumi juga terdiri dari gunung, daratan, yang bisa membentuk pulau hingga menjadi sebuah benua. Makanya di Bumi kalau kalian belajar tentang IPA dan IPS, itu ada juga, ada Bumi itu ada benua
Asia, ada benua Eropa, dan seterusnya. Itu adalah bagian daratan dari permukaan bumi. Sedangkan di bagian airnya lebih dominan, ya. Kemudian berikutnya, permukaan kutub bumi itu diselimuti es. Jadi dingin. Di kutub utara dan kutub selatannya bumi itu relatif dingin. Suhu rata-rata di bumi, rata-rata ya, itu 15 derajat Celcius. Suhu minimalnya atau yang paling dingin itu ada negatif 89 atau minus 89 derajat Celcius. Dan yang tertinggi itu pernah tercatat 57 derajat Celcius. Tapi rata-rata di permukaan bumi itu 15 derajat Celcius. Memang ada di salah satu bagian bumi yang sangat panas, ada juga di salah satu bagian bumi yang sangat dingin, gitu ya. Kemudian bumi itu memiliki satu satelit, yaitu satelit alami, bulan. Itu disebut satelitnya bumi. Kemudian atmosfer bumi itu terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen. Dan sisanya itu adalah zat lain yang merupakan kombinasi. Sehingga di bumi itu memungkinkan bahwa makhluk hidup itu bisa bertahan, begitu. Kalau seandainya tidak ada nitrogen, oksigen, maka sudah dipastikan bahwa di bumi itu tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada kita manusia, tidak akan ada binatang, tidak akan ada tanaman, begitu. Kemudian atmosfer bumi melindungi kita dari meteoroid yang masuk ke bumi. Sebagian besar itu sudah hancur atau terbakar pada saat di atmosfernya bumi, jadi belum sampai ke permukaan buminya, sebagian besar, walaupun memang tetap ada yang sampai mencapai ke permukaan bumi. Kemudian yang berikutnya, kita belajar tentang planet Mars. Berwarna kemerahan, suhunya itu rata-rata 46 derajat Celcius, lapisan atmosfernya itu sangat tipis dibandingkan dengan bumi, kemudian tersusun dari 3% itu nitrogen, karbon dioksidanya itu 95%. Sisanya itu uap air, oksigen. Jadi, untuk oksigennya itu sebenarnya tipis sekali. Bayangkan kalau kita hidup di Mars. Karbon dioksidanya itu 95%. Maka kita pasti akan kesulitan karena oksigennya sangat tipis, gitu. Kemudian memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Masuk ke planet kebumian masih. Diameternya Mars itu sekitar 6.779 km, volumenya 1,632 kali 10 pangkat 11 km kubik. Kemudian kita bergeser ke berikutnya, Jupiter. Permukaannya yang paling besar ya, planet Jupiter ini yang paling besar. Permukaannya berlapis-lapis, warnanya kombinasi antara oranye dan putih. Diameternya segitu, 139.820 km, satelitnya sebanyak 79. Merupakan planet terbesar di tata surya, termasuk dalam planet raksasa gas. Karena tadi disebutkan bahwa Jupiter itu terdiri dari gas, ya, gas raksasa, planet gas. Memiliki titik merah yang tampak di permukaannya. Jadi titik merahnya itu seperti ini, kurang lebih ya, ada seperti ini. Mama. Iya, Mama. Kemudian diameter Jupiter 122 kali jika dibandingkan dengan diameternya bumi. Suhu Jupiter itu sangat dingin ya, sekitar negatif atau minus 108 sampai minus 158 derajat Celcius. Kalian pasti menebak kalau di Jupiter ini tidak akan bisa manusia hidup, ya, karena suhunya sangat dingin, sudah negatif, sudah minus suhunya. Planet Jupiter tidak padat layaknya planet yang lainnya. Jadi bentuknya itu planetnya ini planet gas, makanya tidak padat seperti planet gas yang lainnya. Kemudian kita bergeser lagi ke planet yang berikutnya, Saturnus. Warnanya kuning pucat, ada cincin yang mengelilinginya. Satelitnya Saturnus ternyata lebih banyak lagi, sampai 82 satelit. Kemudian diameternya 116.463 km. Saturnus menduduki planet terbesar kedua setelah Jupiter yang tadi ya. Kemudian Saturnus ini juga masuk ke dalam kategori planet luar. Kemudian terdiri dari
gas raksasa juga, disebutnya dengan planet gas raksasa. Itu Saturnus. Kemudian kita bergeser ke Uranus. Warnanya biru muda. Ada juga cincin yang mengelilingi planet secara vertikal, berdiri ya, secara berdiri seperti ini. Tapi tidak terlalu jelas cincinnya. Kemudian diameternya 50.724 km. Termasuk dalam kategori planet raksasa gas. Kemudian juga planet luar. Suhu permukaannya itu antara minus 194 sampai minus 271 derajat Celcius. Lebih dingin lagi dibandingkan dengan Jupiter yang tadi, ya, dan juga Saturnus. Atmosfer Uranus terdiri dari es, metana, gas hidrogen, dan helium. Satelitnya kalau dihitung ada 27 satelit untuk Uranus, ya. Berikutnya, ini yang Neptunus, warnanya biru, cincin tipis, kemudian cincinnya itu terdiri dari partikel-partikel es, diameternya sekitar 49.244 km, kemudian masuk ke dalam kategori planet luar, raksasa gas, masih sama seperti yang tadi, suhu permukaannya rata-rata minus 220 derajat Celcius, lebih dingin lagi. Kemudian satelitnya ada sejumlah 14. Nah, itu adalah akhir dari 8 planet ya, rangkaian 8 planet. Nah, bagian yang berikutnya kita akan belajar tentang anggota tata surya yang lain, yaitu satelit. Tadi secara sepintas masing-masing planet itu ada jumlah satelitnya. Contohnya seperti yang tadi matahari. Bumi tadi memiliki 1 satelit, yaitu satelit bulan ya, satelit alami. Nah, ini satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Benda langit atau objek astronomi yang mengorbit ke benda langit lain dengan revolusi dan rotasi tertentu. Nah, jika ingin belajar lebih detail tentang rotasi dan revolusi bulan terhadap bumi, kemudian dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya pasang surut air laut, kemudian terjadinya siang dan malam, itu nanti kalian akan belajar di kompetensi dasar berikutnya. Di bagian 3.8 untuk IPA, itu berbicara secara detail tentang rotasi dan revolusi bumi, kemudian bulan, dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, pasang surut air laut, kemudian ada lagi terjadinya siang dan malam, ada di sana, ya. Tapi kita akan belajar secara global, secara umum saja tentang satelit ini. Satelit itu berotasi atau berputar pada porosnya, berevolusi terhadap planetnya masing-masing. Misalnya tadi Pak Guru ambil contoh bulan. Bulan itu berotasi terhadap bulan itu sendiri, berputar pada porosnya, tetapi bulan juga berevolusi terhadap bumi, planet yang dia kelilingi. Kemudian bersama planet atau bersama bumi itu juga mengelilingi matahari. Jadi ada mengelilingi planetnya sendiri-sendiri, kalau untuk satelit bersama planetnya itu mengelilingi matahari. Gitu ya. Kemudian satelit itu dibagi menjadi 2 jenis. Satelit alami, ada juga yang satelit buatan. Kalau di bumi tadi seperti yang Pak Guru contohkan tadi di awal, satelit alaminya bumi itu ada 1, yaitu bulan. Ya. Kemudian di bagian yang ketiga, anggota sistem tata surya yang berikutnya adalah asteroid. Benda langit yang ukurannya kecil dan mengelilingi matahari. Mayoritas di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Sementara asteroid lainnya juga ditemukan dekat dengan bumi. Jadi asteroid itu mengelilingi, pokoknya mengelilingi matahari, begitu ya. Kumpulan asteroid yang banyak itu terdapat di planet Mars dan Jupiter. Disebut juga sabuk asteroid. Asteroid disebut juga planetoid atau planet minor, planet yang kecil-kecil, begitu. Ukuran asteroid itu lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar jika dibandingkan dengan meteoroid. Ya, ada urutannya. Karakteristiknya atau ciri-ciri khususnya. Ukurannya kecil, lebih kecil dari planet kerdil, dan lebih besar dari meteoroid. Mengorbit dan mengelilingi matahari, jumlahnya itu ada ratusan ribu di angkasa, banyak sekali. Mayoritas ada di antara orbit Mars dan Jupiter, kemudian ada juga asteroid yang dekat dengan bumi, dengan jumlah yang
lumayan begitu. Disebut juga dengan planet minor atau planetoid, planetnya kecil, ya. Memiliki bentuk yang tidak beraturan. Jadi bentuknya seperti yang kalian lihat, ini salah satu contoh bentuknya. Bentuknya dibilang bulat tidak, tapi dibilang lonjong juga tidak. Jadi tidak beraturan, ya. Kemudian berikutnya kita lebih spesifik, yang lebih kecil lagi, itu berbicara tentang meteor dan meteoroid. Bebatuan luar angkasa yang tertarik gaya gravitasi dan berhasil masuk ke bagian atmosfer bumi. Jadi kalau ada yang di gambar ini seperti contoh ya, seperti ini sebenarnya asal-muasalnya adalah bebatuan luar angkasa. Tapi karena tertarik oleh gravitasi bumi, makanya mengarah ke atmosfer bumi, begitu. Kemudian sebutan lain dari meteor itu disebut dengan bintang jatuh. Walaupun sebenarnya bukan bintang ya. Meteoroid adalah bebatuan kecil mengandung besi yang bergerak bebas di angkasa. Ukurannya lebih kecil dibanding asteroid. Pada saat tertarik ke bumi dan berhasil masuk sampai ke permukaan bumi, itu disebutlah meteorit. Jadi ada meteor, ada meteorit, ada meteoroid, ya, gitu. Kemudian untuk karakteristiknya meteor, ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan planet dan juga asteroidnya. Kemudian sebutannya juga disebut bintang jatuh. Hanya bisa mencapai atmosfer bumi saja, dan kebanyakan itu sudah habis karena atmosfer bumi itu sudah hancur. Walaupun tetap ada yang bisa sampai ke permukaan bumi, ya. Tidak memiliki orbit, jadi umum, acak begitu bergeraknya. Kemudian mengandung unsur logam, besi, dan mineral anorganik lainnya. Kemudian kalau meteoroid itu merupakan benda batu angkasa yang berukuran kecil, mayoritas ukuran kerikil kecil, melayang dengan bebas, bergerak cepat, lintasannya tidak beraturan, jadi acak, mengorbit pada matahari tetapi tidak terlalu tetap, tidak terlalu jelas, ya. Nah, ini yang tadi lanjutannya kita berbicara tentang komet. Benda langit yang terbentuk dari debu dan gas yang diselimuti oleh es. Komet itu mengikuti mengelilingi matahari, tetapi tidak mengikuti orbit planet. Komet memiliki orbit yang berbentuk panjang dan lonjong, hiperbolis atau parabolis. Jadi bentuknya tidak seperti orbitnya planet-planet pada umumnya ya. Komet itu juga disebut dengan bintang berekor. Sementara kalau dalam bahasa Yunani, komet itu artinya adalah berambut panjang. Karena kalau seperti contohnya pada gambar ini, komet Halley, dia seperti ada ekornya begitu, ya. Padahal sebenarnya bukan ekor. Kemudian macam-macamnya, macam-macam komet. Ada yang komet ekor panjang, contohnya yang tadi Pak Guru sebutkan, komet Halley, yang tampak 76 tahun sekali, dan komet Kohertek yang melintas dekat matahari sekitar 75.000 tahun sekali. Jadi kita akan jarang melihat komet ekor panjang. Kemudian di bagian yang kedua, komet berekor pendek. Contohnya itu komet Encke yang melintas setiap 3,3 tahun sekali mendekat ke matahari. Karakteristiknya dari komet bukan bintang ya, walaupun sebutannya tadi bintang berekor. Memang terlihat memiliki ekor, kemudian mengelilingi matahari. Orbitnya itu ada yang lonjong, ada yang panjang, elips begitu. Kemudian terbentuk dari debu dan gas. Bisa dilihat ketika posisinya jauh dari matahari, gitu ya. Nah, kita sudah di bagian akhir materi kita. Mungkin tidak semuanya kalian bisa mengingat apa yang Pak Guru sampaikan seperti yang tadi, tapi akan ada beberapa pertanyaan yang Pak Guru minta kalian mencatat sebagai bahan simpulannya kita pada kali ini. Boleh kalian catat di kolom komentar ya, karena nanti setelah ini Pak Guru akan kembalikan ke moderator, ke Pak Aji, kemudian kalian boleh mengajukan pertanyaan. Ya, tapi sebelumnya Pak Guru dulu yang bertanya untuk memastikan pemahamannya kalian. Pak Guru punya pertanyaan yang pertama. Yuk, silakan diisikan dalam kolom komentar itu, dalam kolom chat, apa pengertian sistem tata surya. Silakan diisikan ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah, susunan sistem tata surya yang kalian ingat tadi ada apa-apa saja? Silakan diisikan. Kemudian yang ketiga, karakteristik anggota tata surya.
masing-masing anggota tata surya tadi itu kan karakteristiknya banyak macam. Tapi yang kalian ingat itu apa saja yang dijadikan karakteristiknya. Misalnya tadi suhunya misalnya. Nah, itu yang kalian tuliskan adalah itu, karakteristik anggota tata surya, misalnya suhu tertinggi. Atau nanti bentuknya, terbentuknya dari apa. Nah, itu semua yang kalian tuliskan di kolom komentar. Oke? 3 itu dulu yang Pak Guru minta kalian mencatat di kolom komentarnya. Silahkan dijawab sepemahaman kalian. Ya. Nanti berikut dengan pertanyaan yang ingin kalian ajukan. Jika nanti ada yang kurang jelas dari penjelasan Pak Guru, boleh ditanyakan secara langsung seperti yang Pak Aji sampaikan tadi, atau kalian tulis di kolom komentar. Pak Guru akan berusaha menjawab jika memang Pak Guru benar-benar yakin Pak Guru tahu jawabannya. Tapi kalau seandainya ada yang Pak Guru tidak terlalu yakin jawabannya, maka Pak Guru akan berusaha mencari jawabannya terlebih dahulu, kemudian nanti Pak Guru akan kirimkan secara langsung ke kalian. Makanya di awal Pak Guru sampaikan tadi nomor HP-nya Pak Guru. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan yang memang kurang jelas, Pak Guru belum bisa menjawab, maka kalian bisa menghubunginya lewat nomor HP-nya Pak Guru. Jadi itu, terima kasih untuk materi kali ini. Saya kembalikan ke moderator, Pak Aji, silahkan. Ya, terima kasih Pak Samuel yang telah menyampaikan materinya. Sebelum lanjut, kita jeda dulu ya. Ya, mohon izin Pak Aji. Ya, ini berhubung waktu kita sudah tinggal 3 menit lagi nih Pak. Jadi mungkin dari RRI Sendawar nanti akan diakhiri kurang lebih di pukul 12. Jadi mungkin bisa langsung ke kesimpulannya saja. Tapi nanti mungkin dari Pak Samuel mungkin masih ada yang ingin disampaikan ke murid-muridnya, itu bisa dilanjut lagi. Karena berhubung waktu kita juga terbatas, jadi silakan nih untuk penyampaian ini kesimpulannya dari Pak Samuel. Baik. Saya bergeser ke kesimpulan ya, karena di bagian akhir, jadi nanti seperti yang Pak Guru sampaikan, boleh nanti dilanjut ke nomor Pak Guru, ada pertanyaan. Kalau nanti diingat-ingat, secara umum, pengertian sistem tata surya ini, ya, kumpulan dari benda langit, ada matahari, planet-planet, satelit, asteroid, komet, meteor, dan juga benda angkasa lainnya. Kemudian tentang yang kedua, susunan sistem tata surya, tadi secara umum ada matahari, ada planet, ada satelit, asteroid, meteor, komet, dan juga benda angkasa lain. Tadi yang Pak Guru maksud untuk pertanyaan yang ketiga, karakteristik anggota tata surya ada beberapa. Secara umum, dilihat dari masanya, dari diameternya, luas permukaan, suhu tertinggi, suhu terendah, jumlah satelit, dan masih ada yang lain-lain. Ya, itu kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Mungkin itu saya kembalikan ke RRI dan moderator. Terima kasih. Ya, silakan RRI Sendawar untuk pesan-kesannya. Iya, ya terima kasih sekali lagi untuk Bapak yang juga sudah menyampaikan materi di hari ini ya. Ada Pak Samuel serta Pak Aji Dinur selaku moderator di edisi hari ini. Dengan materi pembelajarannya ada IPA kelas 6 ya, untuk pembahasan tentang sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya ya. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah mau mengisi belajar di RRI hari ini ya. Sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih. Ya, selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi, selamat siang. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang masih bersama kami di 103,3 FM, dan kita sesaat lagi akan bergabung bersama Pro 3 RRI dalam Dinamika Olahraga.